Nah, masuki materi berikutnya ini ayat 87 surah Al-Baqarah ayat 87. Nah, di sini kita coba untuk menerjemahkannya per kata, kemudian mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dan kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran apa pesan Allah taala di dalam ayat yang kita baca, kita tadabburi pada malam hari ini. Karena tujuan daripada metode kita adalah mengetahui apa fungsi Al-Quran. Kalau yang masalah pahalanya sudah pasti kita dapatkan. Ini kita bertadarus nih. Berniat kada berniat, tadarus ini membuahkan pahala, satu hurufnya 10. Jadi kalau ada orang baca Quran niatnya berpahala, lucu karena sudah pasti dapat pahala. Padahal fungsinya Al-Quran diturunkan untuk memperoleh daripada pesan-pesan Allah, apa maksudnya di dalam ayat tersebut. Kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Kemarin Rasulullah mencoba mengingatkan kepada Bani Israel yang hidup di masa beliau. Karena Bani Israel ini hidup di beberapa fase kenabian. Dari zamannya Nabi Yakub, di situ sudah mulai terlahir yang namanya bibit dari Bani Israel. Karena dari keturunan Yakub tadi ada
saudara Nabi yang bernama Israel. Nah, Israel ini kemudian beranak menumbuhkan yang namanya Bani Israel. Nah, dari sejak itu Bani Israel hidup berkembang sampai kepada masanya Nabi Muhammad SAW. Namun nama mereka terus berubah. Bani Israel kemudian menjadi Yahudi dan Nasara. Nah, Yahudi Nasara berubah lagi ketika di zaman Rasulullah SAW menjadi Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ya Bani Israel sebenarnya. Jadi nama mereka berubah, tapi sebenarnya darah mereka ya Bani Israel juga. Rasulullah mungkin peristiwa-peristiwa di fase-fase pertama mereka di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Yahya, di zaman nabi-nabi yang lainnya sampai Nabi Isa alaihissalam diungkit. Padahal Rasulullah terlahir setelah nabi-nabi yang disebutkan di atas tadi. Artinya Rasulullah dengan tetal ummi tidak mengetahui, bisa menulis, bisa membaca, tapi bisa mengetahui sejarah. Berarti kan itu suatu mukjizat yang menunjukkan kebenarannya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Nah, tapi Bani Israel justru tidak memandang dari segi keajaiban tersebut, dari segi mukjizat tersebut. Karena apa? Hati mereka sudah tertutup dengan kegengsiannya tadi, beriman kepada Nabi yang diturunkan di bangsa Arab. Akhirnya mereka tutup keimanan mereka. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Walaqad dan sungguh-sungguh Bapak. Walaqad ini dan sungguh-sungguh. Biar coba walaqad. Iya, dan sungguh-sungguh. Ataina kami datangkan atau kami beri, bisa juga lah. Ataina kami beri. Biar coba ataina kami beri Musa, Nabi Musa. Kita tambahkan nabinya walaupun kosakatanya tidak ada, sebagai penghormatan kepada nabi, sebagai penghormatan kepada nama nabi. Kita tambahkan di sini wa ataina dan kami beri Musa, Nabi Musa. Apa yang diberi? Alkitabah, kitab. Kita wakaf di sini, kita ulang sama-sama 2, 3. Dan sungguh-sungguh kami beri Nabi Musa kitab, Alkitab atau kitab. Ada yang tahu kitab Nabi Musa? Tahu. Wa qaffayna ini wa artinya dan, wa ini dan. Qaffayna kami susulkan. Qaffayna ini kami susulkan. Dia coba qaffayna kami susulkan, kami iringkan kalau bahasa kita nyala. Min dari ba'di, ada yang ingat? Ba'diyah ya. Nah, sesudahlah. Ba'di ini sesudah, hi-nya. Min ba'dihi dari sesudahnya. Birrusuli dengan Rasul atau dengan Rasul. Bi ini dengan rusuli, Rasul. Kalau yang Rasulun pakai waw, Rasulun satu orang Rasul. Kalau yang Rusul beberapa Rasul. Jadi jamak, bentuk banyak daripada Rasulun. Kalau yang Rasulun satu orang Rasul. Kalau yang Rusul beberapa Rasul. Artinya setelah Nabi Musa banyak Rasul-Rasul. Nabi Yahya, kemudian di situ ada Nabi Sholih dan lain-lainnya lah. Kita coba menyempurnakan dari walaqad sampai birrusul sama-sama 2, 3. Dan sungguh-sungguh kami beri Nabi Musa Alkitab dan kami susulkan dari sesudahnya dengan Rasul. Lagi biar yakin 2, 3. Dan sungguh kami beri Nabi Musa Alkitab dan kami susulkan dari sesudahnya dengan Rasul. Sampai ke Nabi Isa nantinya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wa ataina, wa tadi artinya ataina tadi
Sama dengan di sini ataina, kami beri. Wa ataina, dan kami beri, kami datangkan Isa Nabi Isa ibna Maryam, putra Maryam. Ibna ini putra atau anak laki-laki. Ibna Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Al-bayyinat, dengan bukti-bukti lah. Kami beri Nabi Isa putra Maryam bukti-bukti. Al-bayyinat ini bukti-bukti atau keterangan bisa. Al-bayyinat bukti-bukti atau keterangan. Tapi di sini kita artikan bukti-bukti saja. Artinya yang menunjukkan bahwa Isa itu adalah seorang rasul, diberikan mukjizat, bisa menghidupkan orang mati lah. Kemudian kalau di dalam Injilnya mereka lah yang hari ini yang masih mereka pegang, bahwasanya Isa ini, Nabi Isa ini mempunyai mukjizat, bisa membuat lalat dari tanah liat. Di tanah liat digulung-gulung sidir, hidup jadi lalat, gitulah. Luar biasa Nabi Isa. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinat, dan kami beri Nabi Isa putra Maryam bukti-bukti, maksudnya bukti-bukti kerasulan, bukti-bukti kenabian. Biar coba sama-sama dari Wa'ataina 2, 3. Dan kami beri Nabi Isa putra Maryam bukti-bukti. Baik. Dan ayatna ini kami kuatkan lah. Kalau kompainan tadi kami susulkan, kami iringi lah. Ayatnya ini kami kuatkan. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan hu-nya atau dia Nabi Isa. Dengan apa Allah menguatkannya? Biruhil Kudus. Dengan ruh sudah jadi bahasa kita lah. Ruh ini sudah jadi bahasa Indonesia, yaitu Ruhil Kudus, ruh yang suci. Kudus ini suci. Kudus ini artinya suci. Siapa yang dimaksud Ruhul Kudus? Yaitu Sayyidina Jibril. Jadi Jibril itu nama lainnya adalah Ruh Kudus. Ruhul Kudus. Tapi kita sedikit asing mendengar, karena seolah-olah jadi bahasa mereka sudah Ruh Kudus. Padahal di dalam Quran pun ada menyatakan Biruhil Kudus. Tapi kita sudah asing mendengar tental ini atau nama lain daripada nama Jibril. Ruh Kudus ya. Kita ingin mendengarnya rasa alergi, rasa ngeri mendengarnya. Padahal di Quran ada. Dan kami kuatkan dia Nabi Isa ini dengan pendampingnya siapa? Ruhil Kudus, yaitu Jibril maksudnya lah. Baik. Nah, ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Bani Israel atau Ahlul Kitab di zaman itulah. Bani Israel gelar mereka terdahulu. Kalau di zaman Rasulullah Ahlul Kitab namanya. Rasulullah tanyakan, ujar Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Isa itu pun nabi kami. Artinya Rasulullah SAW bukan membelakangi dari nabi-nabinya Bani Israel. Justru Nabi Muhammad SAW melanjutkan daripada tugas-tugasnya Rasul-Rasul yang terdahulu. Lalu Rasulullah menanyakan kepada mereka, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ini sadisnya Bani Israel seperti inilah. Apakah? Di sini artinya apakah? Yang coba Bapak artinya apakah? Fa maka. Fa ini maka. Yang coba fa. Kalau kita lihat sekilas kayak satu kata saja, padahal ada beberapa kata di sini. Apakah, fa maka, kullama ini setiap kali. Kullama ini setiap kali. Dia coba kullama. Kalau dia kombinasikan apa kullama, apakah maka setiap kali. Apakah maka setiap kali. Jaa datang. Jaa ini artinya datang. Kalian. Maksudnya datang kepada kalian. Rasulullah bertanya nih, apakah maka setiap kali datang kepada kalian. Kalian siapa maksudnya? Bani Israel. Apa yang datang? Rasulun, seorang
datang utusan niklah kepada Bani Israel. Bima dengan apa ya? Bima ini dengan apa ya? La tidak, la ini tidak. Tahwa senang. Tahwa ini artinya senang. La tidak, tahwa senang. Anfusukum, ada yang ingat anfus ini adalah diri. Semalam lah anfusa diri-diri. Kalau anfusu sama diri-diri lah, anfusi juga. Jadi barisnya tidak berpengaruh. Mau anfusa, mau anfusi, mau anfusu, tetap artinya adalah diri-diri. La tidak, tahwa senang, anfusukum diri-diri kalian. Istakbartum, istakbartum ini artinya kalian sombong. Biar ulang ibu, istakbartum kalian sombong. Artinya Rasulullah bertanya, wahai Bani Israel, wahai ahlul kitab, apabila datang seorang Rasul di tengah-tengah kalian, di masa sebelum Nabi Muhammad adalah datang Rasul di tengah-tengah mereka, tapi Rasul tadi tidak sesuai, tidak mereka senangi. Artinya wahyu yang didatangkan kepada Rasul tadi terus bertentangan dengan gawian Bani Israel. Jadi Bani Israel ini membantah nih dengan wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasul tadi. Akhirnya apa? Bani Israel tadi istakbartum, sombong, kan mau menerima. Bila Nabi tadi hukumnya banyak bertentangan lawan Bani Israel, sombong Bani Israel, kan mau menerima lawan Nabi tadi. Bahkan sadisnya Bani Israel apa? Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Fa maka, fa ini maka, fariqan segolongan. Fariqan ini segolongan. Firqah kan? Firqah itu kan golongan. Tapi di sini kita artikan segolongan. Fa fariqan maka segolongan. Kadzdzabtum kalian dustakan. Kadzdzabtum artinya apa? Kalian dustakan. Jadi Nabi tadi bilangnya kada cocok, kada sesuai lawan liur mereka. Bahasa belajarnya gitulah, kada cocok lawan liur mereka, didustakannya oleh Nabi ini. Kami mencari Nabi yang sesuai dengan kami aja, yang sesuai lawan hukum-hukum kami, yang sesuai lawan kehendak, lawan nafsu kami. Bila bertentangan, kami dustakan Nabi tersebut. Ujar Bani Israil. Bahkan nampayahnya lagi, wa fariqan taqtulun. Wa fariqan tadi artinya dan segolongan, taqtulun kalian bunuh. Jadi nabi-nabi di masa Bani Israil tadi bilangnya kada rasul, lawan kubuhannya akhirnya kada didustakannya, dibunuhnya. Salah satunya adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya itu dibunuh oleh Bani Israil. Kenapa? Karena wahyu-wahyu atau hukum-hukum tadi yang disampaikan Nabi Yahya tadi banyak bertabrakan dengan gawiannya Bani Israil. Nah, kita jangan juga baca Quran kadang-kadang pilih-pilih limbah ayatnya karena lawan dahi kita, lawan ayat kita. Oh ya, kalau percaya pun ayat ini kita berarti masih Bani Israil kita tuh. Atau baca Quran kadang nih, guru kadang-kadang pilih-pilih. Nanti banyak berarti bilanya guru A, orang suka aku ngaji duduk. Tapi bilanya lain, kada rasuk gurunya nih, padahal sama-sama ilmu Allah di situ. Bila kita anak awal atau kita belum bisa menerapkan apa yang disampaikan sidin, kayak baju juga ambil aja dulu, simpan di lemari, karena ada wayahnya terpakai. Kayak itulah ilmu agama. Jadi bukan berarti kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan berarti sama lawan Bani Israil. Bani Israil ini pilih-pilihnya lawan Nabi, pilih-pilihnya lawan Rasul. Nah kalau Bani Israil modern, pilih-pilih lawan guru, gitulah. Jadi kenapa Allah Taala itu sering menceritakan Bani Israil di dalam Al-Quran, sering menceritakan sifat-sifat Bani Israil, karena kriteria Bani Israil ini, sifat Bani Israil ini mewakili dari suku-suku semua yang ada di dalam dunia. Kenapa Allah kadang menceritakan orang Eropa? Kenapa kadang Allah menceritakan orang Asia? Kenapa kadang orang Arab aja? Tapi Bani Israil. Kenapa? Bani Israil ini paling banyak karakternya sudah yang sama lawan kita di muka bumi ini. Makanya dibuat Allah di dalam Quran. Karena di surah A ada juga kisah Bani Israil. Karena di surah B ada lagi kisah Bani Israil. Kenapa kadang-kadang sama lawan kita masih ini? Contoh aja kayak di sini. Banyak sudah yang kita lewati semalam, sifat-sifat tentang Bani Israil yang kada bagus, diberikan nikmat kada bersyukur. Nah, dikabulkan doa inya sendiri yang menolak dengan doa tersebut.
dirinya yang minta, tapi ketika kabul doa tadi ini seorang menolaknya kan aneh gitu lah, aneh. Kayak kita berdoa, ya Allah berikanlah rizki yang halal. Jadi kita nih, ya Allah berikanlah rizki yang halal. Kabul doa kita, pas ke rumah hilang duit, daur, hamuk, lon bini lah. Padahal hanya berdoa nih, minta rizki yang halal. Berarti pahamannya bilanya duitnya hilang, duitnya ada halal. Nah, gitu rasanya tuh. Ayo kalau nyambut orang lah, contoh aja. Artinya hanya berdoa, itu sama tuh sifat kita. Nah kiaskan jaga lagi tuh, kiaskan lagi dengan kata-kata yang lainnya lah. Ini sama. Mudah-mudahan kita bisa. Makanya tadi dari pertemuan awal tadi sudah sama-sama kita menekankan apa pesan Allah dengan ayat yang kita pelajari malam ini. Artinya kita ini bukan hendak menggibah orang, kita bukan hendak menyambati kaum yang terdahulu kada, tapi hendak memperbaiki diri kita tentang pesan Allah di dalam ayat ini. Nah itu tujuan kita lah. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan hidayah tadi. Ayat terakhir jam berapa sudah? Kalau kita sudah di ngawatnya gimana lah? Masih 15 menit. Satu ayat terakhir lah. Belum habis salah. Oke, kita baca dulu dari atas. Yang tirukan. Dan sungguh-sungguh kami beri Nabi Musa Alkitab. Silahkan. Dan sungguh kami beri Nabi Musa dan kami susulkan dari sesudahnya dengan rasul-rasul, dan kami susulkan dari sesudahnya dengan rasul-rasul, dan kami beri Nabi Isa putra Maryam bukti-bukti, dan beri Nabi putra bukti-bukti, dan kami kuatkan dia dengan Ruh Kudus, dan kami kuatkan dengan Ruh Kudus. Apakah maka setiap kali datang kepada kalian seorang rasul, sekali lagi ulangi karena terjemahnya agak padat, agak panjang kan? Apakah maka setiap kali datang kepada kalian seorang rasul? Biar jawaban. Apakah maka setiap kali datang kepada kalian seorang baik dengan apa yang tidak senang diri kalian, dengan apa yang tidak senang diri kalian sombong, maka segolongan kalian dustakan, dan segolongan kalian bunuh. Nabi aja mereka bunuh, apalagi bayar saudara-saudara kita Palestina lah, ulama-ulamanya, imam-imam masjidnya lah, baru apa istilahnya sederajat dengan mereka. Nabi yang lebih tinggi derajatnya aja mereka bunuh. Nah, jadi hal yang biasa bagi mereka membunuh itu bagi Bani Israel lah. Ayat terakhir, jawaban mereka apa ketika disudutkan oleh Rasulullah? Kan kemarin kisahnya Nabi berdebat, kalau Nabi berdebat dengan Ahlul Kitab, Nabi berdebat dengan Bani Israel. Akhirnya jawaban mereka apa? Ketika Rasulullah membongkar rahasia mereka, bahwasanya mereka dahulu membunuh nabi-nabi, dahulu mereka mendustakan nabi-nabi apabila nabi tadi tidak sesuai dengan mereka. Jawaban mereka di sini. Wa qalu qulubuna ghulfun. Wa qalu, dan mereka berkata. Wa qalu artinya dan qulubuna, hati-hati kami. Qulubuna ini hati-hati kami. Qulubuna artinya hati-hati kami. Ghulfun, tertutup. Alasannya simpel benar. Kenapa jadi ikam bunuh nabi-nabi? Kenapa jadi ikam dustakan nabi-nabi? Hati kami tertutup. Sama lawan gantungnya bahari iblis. Iblis minta ampun, kenapa ikam mau sujud? Aku lebih mulia. Itu kan jawaban iblis. Artinya kadang memberikan alasan yang signifikan kenapa jadi kadang mau sujud dengan Nabi Adam. Itulah yang dituruti oleh Bani Israel. Alasannya singkat, padat, tapi kada jelas. Jangannya singkat, padat, jelas. Nyaman, singkat, padat, tapi kada jelas. Mereka berkata, hati kami tertutup. Jadi gitu aja. Dijawab dengan Nabi ini. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami, ghulfun, tertutup.
ditambahkan oleh Rasulullah, bahkan bukan hanya tertutup, ujar Rasulullah, la'anahumullahu bikufrihim. La'ana ini melaknat. La'ana ini sudah jadi bahasa Indonesia. Melaknat mereka. Bal la'anahum, bahkan melaknat mereka Allahu oleh Allah. Dengan sebab apa? Bikufrihim, dengan kekafirannya mereka. Nah, akhirnya dari hari itu, dari sejak itu, dari saat itu, ketika mereka menjawab kepada Nabi Muhammad SAW bahwa hati kami tertutup, kami kadang-kadang beriman, langsung diberikan data kufrihim, kafir. Dan mereka saat itu menjadi laknat, menjadi laknatnya Allah di muka bumi ini. Maka ini maka qalil sedikit, qalil ini sedikit, qalilan maka sedikit sekali, karena ini nakirah. Qalilan maka sedikit sekali, apa ya, yu'minun, mereka beriman. Artinya dari persennya Bani Israel sedikit sekali beriman. Jadi jangan diulang 100%, namun sampai Allah menyambatkan sedikit sekali, ini berarti hitungan persennya itu 0 sekian persen, jadi berimannya kepada Allah. Nah, insya Allah nanti akan kita teruskan di pertemuan berikutnya materi masih tentang ceritanya Bani Israil, itulah walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Rasulullah mulai mendekat kepada posisinya beliau sebagai nabi penutup. Ujar Rasulullah, nang berdoa supaya aku ini diutus untuk menyambung kenabiannya, kerasulannya Isa. Siapa? Ujar Bani Israil mengaku karena bahwasanya mereka berdoa. Jadi di zaman Nabi Isa, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, Bani Israil berdoa kepada Allah, ya Allah, datangkanlah Nabi, datangkanlah Rasul yang menyambungkan kekhalifahannya Isa, kekhalifahannya Nabi Isa. Untuk apa mereka? Sampai anak mereka diberikan nama dengan harapan supaya anak mereka yang menjadi nabi. Sekali ini masih terakhir di suku Arab, namanya seorang dengan doa tadi kan mau menerima. Padahal seorang berdoa, seorang menolak dengan doa tersebut. Nah, insyaallah acara kita teruskan. Tentu pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah, minta halal dari Allah, minta turun, ilmu yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.